Apabila seseorang sudah berusia di kepala 4, badai 40, badai 41, badai 49 ke atas terus, kata para ulama, kaki dia pada hakikatnya sebelah sudah ada di akhirat. Saya ulang lagi Pak, apabila seseorang sudah berusia 40 ke atas, maka pada hakikatnya kaki dia sebelah sudah ada di akhirat. Tinggal satunya lagi, tan hiji deui dibawa ke mana? Ek di ka surga, kena ke neraka kumaha Bapak Ibu? Tah ieu Pak penentuanana teh. Tinggal tarose Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ayeuna semangatna kana dunia jeung semangat akhirat, itulah penentuanana. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumur kembali, bersua, bermuajahah, tentunya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama dengan cara bertolabul ilmi, yang mana mudah-mudahan menjadi jalan ataupun menjadi wasilah diturunkannya rahmat dan nafir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya patut bersyukur kita semua bahwasanya alhamdulillah di hari ini merupakan di hari ke-25 di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semua amal-amalan soleh yang kita kerjakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semangat kita tidak mengendur dalam menjalankan setiap amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, yang mana mudah-mudahan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadul iman rahimakumullah, alhamdulillah ini merupakan kajian ahad terakhir di bulan Ramadan ini. Insyaallah kajian kali ini bersama Ustaz Rahmat Wahyudin. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di hadapan kita semua, dan tema yang akan dibawakan pada sore hari ini terkait dengan meraih Ramadan terbaik. Mudah-mudahan tentunya dapat menjadi tambahan motivasi untuk kita semua dan menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita semua. Namun sebelum itu kami haturkan jazakumullah khairan katsira, barakallahu fi ahlika wa malika kepada jamaah sekalian yang turut serta berpartisipasi dalam terlaksananya program Ramadan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini, salah satunya di program pembagian paket iftar di setiap kajian ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ibu bapak sekalian dengan balasan yang terbaik, dan tentunya mudah-mudahan mengundang keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, kami himbau juga bagi jamaah yang masih berada di luar ruangan, silakan untuk memasuki ruangan masjid karena masih tersedia tempat yang bisa diisi dan diduduki. Dan untuk itu bagi kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang harus saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Hatur nuhun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1447 Hijriah
kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan bisa mengantarkan kita ke derajat orang-orang yang terbaik, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Nah Bapak Ibu, tidak terasa sekarang sudah memasuki di fase akhir. Diperkirakan tinggal 5 harian lagi. Namun Bapak Ibu, ada sedikit informasi untuk tahun ini. Bapak Ibu, awal Ramadan dan akhir Ramadan dimungkinkan berbeda. Ini Bapak Ibu, saya sempat ngobrol dengan para profesor ketika membahas awal Ramadan dan akhir Ramadan. Jadi saya akan cerita. Ibu asa gandengnya atau Ibu? Nah Bapak Ibu, di tahun ini ada yang memulai Ramadan itu di hari Rabu, ada juga yang mengawali Ramadan itu di hari Kamis. Nah kalau yang hari Rabu itu nanti lebarannya di hari Jumat tanggal 20 Maret 2026. Sementara yang mengawali Ramadannya di hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 itu nanti lebarannya dimungkinkan tanggal 21 Maret yang bertepatan dengan hari Sabtu. Tapi Bapak Ibu, ini belum fix. Kalau nanti terjadi perubahan, ya syukur-syukur mah tidak terjadi perubahan, udah di tadi Sabtu biar sudah pasti beda. Nah Bapak Ibu, yang Islam KTP langsung lebaran, itu mangga itu langsung lebaran we. Nah muncul Bapak Ibu pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu mohon maaf dan mohon izin saya menyebutkan ormasnya. Bapak Ibu, Muhammadiyah itu sekarang sudah bergeser. Yang tadinya menggunakan wujudul hilal itu sekarang tidak digunakan lagi, dan sekarang menggunakannya KHGT. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal, yang artinya kiblatnya semua harus ke Arab sebagai rujukan utama. Nah Arab kemarin tanggal 1-nya di hari Rabu, maka Muhammadiyah itu memulai untuk ngiblat ke sana semuanya. Jadi diharapkan, kata beliau, kata mereka, itu sedunia itu jangan ada yang beda lagi. Nah jadi harus hari Rabu semuanya, gitu Pak. Nah dulu Bapak Ibu, Muhammadiyah menggunakannya wujudul hilal, hilalnya berwujud meskipun tidak terlihat. Nah kita menggunakannya imkanur ru'yat, ru'yatnya harus dilihat meskipun sudah dihitung pembuktiannya nanti di hari Kamis. Kalau Kamis sebelum maghrib hilal terlihat, berarti maghrib tanggal 1. Nah apabila hilal tidak terlihat di Kamis, maka malam Jumat malam tanggal 30 Ramadan, berarti tanggal 1-nya Sabtu. Nah karena Muhammadiyah sekarang sudah tidak menggunakan wujudul hilal, mereka menggunakannya KHGT, berarti ngiblatnya ke Arab. Arab nanti lebarannya di hari Jumat, berarti otomatis awal dan akhirnya akan beda. Nah kemudian Bapak Ibu, saya nanya sambil santai, dari mulai tahun 2026 sampai kurun waktu 2047, berarti 20 tahun ke depan, itu Bapak Ibu yang akan berbarengan awal dan akhir itu hanya 2 tahun dari kurun waktu 20 tahun. Berarti Bapak Ibu akan terjadi perbedaan setiap tahunnya kalau emang seperti ini kasusnya. Tapi kalau Muhammadiyah kembali lagi ke metode yang dulu, yang wujudul hilal, itu dimungkinkan paling beda per 5 tahun. Dari 5 tahun beda, 5 tahun beda itu. Tapi karena Bapak Ibu menggunakannya KHGT, itu dimungkinkan tiap tahunnya bakal beda.
kecuali Indonesia mau bergabung dengan KHGT, pasti sama, sepakat sedunia atau sepakat se-Indonesia. Nah itu Bapak Ibu informasinya. Nah karena Indonesia ikutan Mabims, malah sekarang udah nggak juga Pak, itu kriterianya hilalnya di 3 derajat ke atas, otomatis bakal beda terus. Jadi Indonesia dengan Muhammadiyah itu beda, padahal satu negara itu Pak ya. Nah Bapak Ibu diharapkan hormati perbedaan, hormati juga Bapak Ibu kepada yang beda, jangan menghardik, kemudian jangan mencemooh. Silahkan Bapak Ibu yakini apa yang Bapak Ibu yakin. Tapi kalau Bapak Ibu nanya ke saya, Ustadz mengamalkan yang mana? Saya mengamalkan, meyakini yang hari Kamis, yang saumnya. Jadi ini hari masuk di tanggal 25. Tapi Bapak Ibu kalau di sini ada yang Rabu, mangga aja silahkan. Berarti 26 hari ini. Jelas Pak ya? Nah terus Bapak Ibu nitip juga, kalau Bapak Ibu mau ikutan menjemput Lailatul Qadar, itu kalau bisa jangan pilih-pilih, jangan ganjil genap, pusing. Ke rumah ayah nama beda deh. Kata Muhammadiyah nanti malam ganjil Pak, kata kita genap. Terus malaikat turun aku maha banyak 2 kali turunnya. Nah itu makanya udahlah Bapak Ibu sok gaskeun 10 hari terakhir, silakan, mudah-mudahan mendapatkan Ramadan terbaik sesuai dengan judul. Terus Pak pilih Bapak Ibu, ketika saya riset Pak 15 tahunan untuk membuat sebuah buku ini anggap aja buku Pak, bukunya menggapai kesuksesan bulan Ramadan, dan saya riset dulu 15 tahun. Ternyata ketika saya riset 15 tahun didapatkan Pak sebuah kesimpulan, tetap dari dulu sampai hari ini itu yang akan jadi juara Ramadan itu cuma 2. Yang pertama Asia Plaza, yang kedua Jogja. Itu Pak dari dulu sampai hari ini. Yuk kita buktikan lewat data, yuk kita buktikan lewat kenyataan. Ternyata Bapak Ibu tinggal di aina Jalan Hajat di setiap tanggal 15 sampai hari ini bagaimana kondisinya? Macet total. Bagaimana kondisi masjid? Maju. Dan itu Bapak tiap tahun loh Pak. Kenapa Bapak Ibu tidak rehat sejenak aja Pak? Untuk Ramadan itu nggak rehat. Padahal Bapak Ibu, para sahabat itu menunggu Ramadan itu 6 bulan. Jadi berdoanya gini, ya Allah terima amal kami 6 bulan ke belakang, dan aku mohon kepadamu sampaikan umur saya 6 bulan ke depan untuk Ramadan. Itulah Pak para sahabat mendambakan Ramadan. Saya ulang lagi, para sahabat itu Bapak Ibu berdoanya cuma 2. Berdoa yang pertama, ya Allah terima amal ibadah kami 6 bulan ke belakang, dan ya Allah aku mohon kepadamu sampaikan usia saya sampai ke 6 bulan ke depan, yaitu bertemu Ramadan kembali. Jadi rindu Pak karena Ramadan teh. Tapi kita mah Pak Ramadan teh jadi beban. Naon bebanna? Bukto naon? Hanya awal-awal nu rame pinuh, tapi kadieu nama langsung kosong Pak. Apalagi kalau Allah sudah uji dengan satu peristiwa hujan. Kehujan berat begitu Pak, langsung rut saya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kita mah ujiannya baru itu. Tos kenapa pilih? Bapak Ibu, bagi orang-orang hijrah Allah akan berikan ujiannya 3. Saya ulang lagi Pak, pilih. Bagi orang-orang yang hijrah, orang-orang yang ingin benar, itu ujiannya 3. Yang pertama ujiannya yang ringan dengan hujan. Bapak Ibu coba nanti ketika taraweh diuji dengan hujan. Nah dalam bahasa Arab ujian yang ringan ini adalah baksa, namanya apa? Baksa. Tapi diterjemahkan di Quran Bapak mah baksa itu adalah kesukaran atau penderitaan. Ini Bapak Ibu diuji dulu oleh Allah seperti ini Pak. Nah kemudian Bapak Ibu bisa melewati baksa ini, maka Bapak akan menulis dengan depannya, ditulislah dengan la,
Jadi la basa teu naon lebat ke orang Sunda labas gitu Pak teh. Ini asalnya Pak. Jadi Ibu, orang yang pertama kali, orang yang ingin benar, maka ujian pertamanya adalah baksa, ujian yang ringan-ringan, salah satunya hujan. Ketika ingin benar cik diuji ku hujan datang mual, maka orang ini berkata Allah hujan mau nanaonan gabret we, gabret we dalam bahasa Arab la baksa, ku urang dilabaskeun labas gitu Pak teh. Apa kata Allah? Oke, sip, kamu lulus di ujian pertama. Maka Pak, ujian keduanya adalah doro. Apa ujian doro itu? Ujian yang mulai ke fisik, ujian yang mulai menimpa karena diri dia. Salah satunya apa? Kekurangan harta, kena ke penyakit, itu doro namanya Pak. Nah, ujian ini agak naik Pak. Ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan fisik langsung melenoi Pak, melenoi langsung turun. Tapi ketika Bapak masih kuat, saya berkuat, gering ini, hujan ini, teboga duit, pinjem, teboga duit, nyagas Pak, itu Bapak lolos dari fase 2, yaitu doro. Mohon maaf Pak, yang ketiga ini, apa fase ketiga ujiannya? Yaitu zilzal. Zilzal Pak, diukuran akan ida zulzilatil zilzal, yaitu ujian kegoncangan. Goncang keluarganya, digoncang anaknya, digoncang hartanya, ambil pasangannya, ambil anaknya. Nah, itulah ujian terakhirnya. Bapak siap mual? Ujian pertama ujian enteng, lolos. Yang keduanya agak naik, berarti ujiannya doro. Nah, Quran ayat kan alladzina yunfikuna pisaro iwad doro tuh. Aman Bapak, masih mau ujian ini lawas. Yang ketiga Pak, ujiannya zilzal, yaitu ujian kegoncangan. Anaknya diambil, istrinya kabur, dianya kena penyakit, imahna kahuruan sadayana. Nah, itulah Pak, goncangan luar biasa. Sampai orang ini berkata, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Katakan Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Sok buka Quran surat 2 ayatnya 214. Asal punten bacakeun Quran surat 2 ayatna 214. Quran surat kedua ayatnya 214. Asharul punten bacakeun dengan Arabnya dulu. Kan apa ayatnya ayat bahasa dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan dan diguncang dengan cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Banyak. Ataukah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebuah cobaan? Apa cobaannya? Basa, yaitu kemelaratan, wadoro, dan penderitaan. Kemudian julzilat, Allah digoncangkan segoncang-goncangnya itu iman. Maka orang-orang ini berkata, Allah, aku tengah kuat, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Katakan Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Eta Pak ujian teh. Kenapa Allah nguji sampai sini? Karena Allah ingin tahu apakah ini benar orang sudah beriman. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 29 ayatnya 2 dan 3. Sebelum ini Pak biar nyambung. Quran surat ke-29 ayatnya 2 dan 3. Apakah kalian mengira ketika sudah mengatakan beriman engkau akan dibiarkan oleh Allah? Tidak. Pasti kata Allah, kami akan menguji kalian. Apa ujiannya? Tadi, yaitu
penderitaan, kegoncangan luar biasa. Untuk apa? Karena aku ingin tahu apakah dia benar-benar beriman atau berdusta. Nah, itu apa ujian tadi? Bapak Ibu pernah dengar kenapa Allah mewajibkan saum ini di bulan Ramadan? Enggak, Pak. Allah itu enggak sembarangan. Kenapa Allah menguji manusia itu melakukan saumnya di bulan Ramadan? Karena Ramadan itu, Pak, pertama kali di zaman Rasul begitu panas, Pak, cuacanya. Makanya muncullah istilah Ramadana, panas terkuat, yang membuat tenggorokan kering, Pak. Nah, orang, Pak, ketika dihadapkan kepada kondisi yang ia tidak disukai, maka akan muncul karakter aslinya. Sekali lagi, Pak, manusia ketika dihadapkan kepada kondisi yang ia tidak disukai, maka akan muncul karakter aslinya, watak aslinya. Tah Allah ingin tahu, benar kamu sudah beriman, nih karakter asli kamu. Ada orang yang stabil imannya, ada orang yang kembali lagi mundur. Nah, inilah Pak ujiannya. Ayeuna terus katingali, Pak. Di awal mah ketika start bang pinus sadayana. Ayeuna tetap, Pak, yang akan masuk finish itu tidak akan banyak. Semua berguguran di tengah perjalanan. Emang seperti itu. Nah, pertanyaannya, Bapak mau stabil nggak sampai ujung yang disebut dengan finish? Dan bisa jadi, Pak, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Bapak Ibu mah selalu menganggap kematian itu harus nanti kalau kitanya sudah ripuh, dan selalu menganggap kematian itu kepada orang yang sakitnya sudah sakit parah. Enggak, Pak. Kematian itu bisa jadi besok menimpa kita, dan bisa jadi Ramadan yang tahun ini merupakan Ramadan terakhir. Siapa kasusnya, Bapak Ibu? Ibu saya. Ibu saya meninggal dunia, Bapak Ibu, kondisinya masih muda dan tidak sakit. Ibu saya meninggal dunia kondisinya lagi tidur. Saya lagi ngajar di kampus, tiba-tiba handphone nyala. Pas handphone nyala saya angkat, pas angkat, pulang, Mama tegugah. Pas saya pulang ternyata sudah diumumkan setengah jam yang lalu ibu saya telah meninggal dunia dalam kondisi tidak sakit dan relatif masih muda. Nah, Bapak Ibu, ternyata kematian tidak mesti harus kepada orang tua dan tidak mesti kepada orang yang sudah sakit. Bisa kok jag-jag, bisa kok Bapak sehat, dan bisa kok Bapak muda keneh. Muncullah pertanyaan, Bapak sudah menyiapkan apa untuk pulang? Dan Allah akan berikan bekal terbaiknya. Apa itu? Ramadan. Ternyata Ramadan datang disia-siakan terus. Bapak Ibu punten sedapnya, upami Bapak Ibu aya enjing aya numasian artos, Pak. Bapak Ibu, upami enjing ieu mah aya numasian artos, Pak. 100 juta. Jam 1:30 malam masih hanana. Halal, aman. Cuma janjian aja jam sakitu bade janjian moal. Bade canak moal artos? Bade. Tapi dah hujan. Baik, tapi nanti aya payung. Oke, maksakeun teu? Kunaon? 100 juta. Sepakat teu? Oke, nanti malam Allah bakal masihan surga, tapi janjian 1:30 gugah moal. Geus beres tos. Itulah, Pak, gambaran kita bahwa orientasi ke akhiratnya seperti itu. Nu kadua, Bupati itu Pak Cecep. Nah, Pak Cecep besok hari Senin mau ngasih uang ke Bapak Ibu orang Raja Polah dan sekitarnya per orang 20 juta di Gebu, di Gedung Bupati di Singaparna, 20 juta per orang. Jam 4 sore. Bapak Ibu, ternyata jam 3 brok teh hujan badak, angkat moal. Angkat, oke. Punaon 20 juta baik ngantri, baik hujanan, baik kunaon 20 juta, oke. Besok Senin ada pengajian jam 4, jam 3 brok teh hujan badak, init moal kumaha ngomongna sigana ustaz lagi moal datang. Itulah, Pak, kita melihat akhirat tidak seperti melihat dunia. Dunia malik kumage angkat
akhirat mah kelak gedeng deui, dia rumusna apa? Padahal apa yang Bapak Ibu koleksi, apa yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak akan dibawa, tapi amal yang akan Bapak Ibu bawa Bapak abaikan terus. Ini apa yang Bapak kumpulkan hari ini, apa yang Bapak Ibu koleksi hari ini itu tidak akan dibawa, tapi amal yang akan Bapak bawa Ibu Bapak abaikan terus. Hati-hati Pak, penyesalan hidup di dunia itu masih kita bisa perbaiki, tapi penyesalan di akhirat nangis darah ge teu aya artina. Ya Allah, aku teh pengen balik ke dunia, ya Allah, nggak bisa, tos beda alam. Hati-hati Bapak Ibu, bisa menyesal di akhirat. Kalau Bapak Ibu besok meninggal dunia, maut Pak, kemudian anggap kiamatnya tahun 10.000, berarti kita akan mengenap di alam kubur selama 7.900 tahunan, mendekati angka 8.000 tahun. Berapa usaha 8.000 tahun itu? 80 abad. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak jadi masalah kalau mendapatkan nikmat kubur. Nah, yang jadi masalah itu ketika Bapak Ibu mendapatkan siksa kubur, berarti selama itu pula Bapak disiksa di alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Itu baru permulaan sebelum real nanti di akhirat. Tah alon aros Bapak Ibu tos nyiap ke naon kanggo uih teh bisi cilaka. Nah, ayeuna Pak Allah tuh memberikan satu bekal terbaik, yaitu bulan Ramadan, dan Ramadannya hari ini mau habis. Terus Bapak Ibu malah nyantai-nyantai wae komo Quran teu tamat marada ngeri Pak teh. Bapak Ibu puntennya sekedapnya lamun di masjid ieu ya aya anu tamat Al-Qur'an 2 kali. Engke pas tamat nanti tanggal 30 tamat 2 kali. Nitip. Jangan di-upload di Facebook. Randy, lamun di dieu di masjid ieu aya anu tamat 2 kali, jangan di-upload di Facebook. Kunaon? Bisi di komentar ku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama kayak Bapak Ibu tamat 2 kali dalam sehari. Bapak masa bulan biasa gandeng, Imam Syafi'i masa poeun Pak, tamat 2 kali dalam sehari. Imam Syafi'i tamat Al-Quran 60 kali tamat dalam sebulan. Ditanya ku muridnya, Imam kenapa Anda bisa seperti ini? Maka jawaban Imam Syafi'i, karena saya khusus bulan Ramadan tidak bekerja, kerja saya 11 bulan yang lalu. Berarti Pak Imam Syafi'i itu jago manajemen keuangan, jago manajemen manajemen waktunya. Dia waktunya atur sedemikian rupa sampai dia bisa cuti 1 bulan. Uangnya diatur oleh dia sampai ketika Ramadan dia tidak bekerja dan dia ngasih nafkah ke istrinya. Tah bun, saya kasih buat engkau nih 1 bulan lebih kadinya apa tah? Kenapa bulan Ramadan itu sebetulnya bulan rehat dari duniawi, fokuskan, gaskeun kana akhirat. Kumaha urang mah 11 bulan kerja, sabulan marema. Akhirnya naon? Berangnya capek, peuting tibra. Terus buat akhiratnya mana? So kami Bapak Ibu, buat akhirat Bapak Ibu mana? Punten pas kedapnya tas ibu-ibu yang ibu-ibu koleksi tas yang ada di bumi yang menu bararagus yang disimpan di etalase. Tasnya nggak jajar di etalase, besok lusa meninggal dunia maka tas ibu akan milik mamah muda. Tas yang ibu koleksi yang bagus-bagus yang branded Pak, itu kalau meninggal dunia besok maka itu tas suatu saat nanti akan menjadi milik mamah muda. Ibu maut maka beberapa bulan kemudian suami ibu punya hasrat ingin nikah lagi, kemudian nikah, terus nikah peninggalan ayah kene, maka suami berkata, neng da ieu teh ka kantun almarhum da lebar teh diangge, sok we angge tuh milik saha? Milik mama muda. Ustad lebar pek atuh ka jungjurigan mah moal tiasa anger milik batur, urang nu capek batur anu menikmati. Kenapa Pak? Salah pola Bapakna. Apa polanya? Pola yang akan kita bawa ditinggalkan, pola yang akan ditinggalkan dikoleksi wae. Yuk mulai Pak Dai. Bapak Ibu, Rasulullah ketika di periode Mekah itu belum melaksanakan saum Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu adanya di periode Madinah. Rasulullah 13 tahun
di Mekah belum ada syariat saum Ramadan. Jadi ketika melewati saum Ramadan be aja lempeng we Pak, mam biasa dasar aya syariatna. Pas Rasulullah hijrah ke Madinah tahun pertama belum, nah tahun kedua maka oleh Allah diberlakukan syariat saum Ramadan. Sampai tahun berapa? Sampai tahun ke-10, karena tahun ke-11 Rasul wafat. Berarti Rasul Pak hanya melaksanakan saum Ramadan hanya 9 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Hanya 9 tahun. Tapi apa yang terjadi? Maka para sahabat sukses Pak dididik dengan didikan Rasul. Cung yang hari ini sudah berusia 64 atau di kepala 6 ayah, oke. Kepala 7 ayah, kepala 8 oke, tuh ayo alhamdulillah ibu. Kepala 8 tuh ayah, berarti ibu paling tua punya. Nah ibu yang paling tua nanti jangan dulu pulang asaro pada ngajajak ya. Nah yang lihat Bu, kalau ibu kepalanya 8 sudah berapa puluh kali ikutan Ramadan? Kalau pertama kali kita Ramadan di usia 5 tahun Pak, berarti ibu itu sudah minimal 75 kali ikutan Ramadan Pak. Kalau bapak ibu hari ini usianya 45, anggap pertama kali Ramadannya di usia 5, berarti 40 kali Pak. 40 kali itu 4 kali lipatnya Rasulullah lebih. Pertanyaannya, tiap tahun bapak berubah nggak akhlaknya? Sok saya nanya, bapak tiap tahun berubah nggak akhlaknya? Enggak Pak. Mau saya buktikan? Bapak pun tanya, nilai saya riset penelitian buat orang yang itikaf aja dulu. Orang yang itikaf Pak, tiap hari selama 10 hari itu 5 kali sholat tidak pernah telat. Tepat telat. Qoblanya, badanya, duhanya digas terus Pak selama 10 hari. Malam takbir Pak, dia tidak sholat isya berjamaah, baru pulang. Padahal saya suka ngomong ke orang itikaf teh, Pak, uihna isya we-nya pameng terus malam maghrib teh pam Pak, terus sholat maghrib. Tak maghrib ke isya teh tidak lama Pak, tapi mereka memilih pulang. Di tengah perjalanan kaburu isya. Eta teh nu kamari ditungguan Pak. Eta teh anu kemari ikutan itikaf ngegas Pak, tapi isya mah malam takbir ditinggalkan berjamaahna. Boleh uji saya Pak, wisi salah. Besoknya Bapak Ibu, mohon maaf tengah malamnya itu bapak-bapak jarang sekali di orang lain itu tahajud, dianggapnya hari kemerdekaan. Ibu-ibu nak sibuk ngademel kue, sibuk ngademel opor, sampai ngalisin acuk nepi ka hinyai. Ayeuna naon kecapean, ketika kecapean tidur bablas sampai subuh. Kamari mah tiasa gugah jam 3 untuk sahur, tapi malam takbir mah bubar Pak. Kemudian pas menginjak hari raya, maka disinilah Pak dosa manusia dimulai lagi. Naon Pak? Yang pertama ngagibah. Ketika ngumpul keluarga besar, kalau ada sudah bapak sudah ngumpul bani ngariung teh ngomongkeun batur eta teh itu di hari raya. Yang berikutnya Bapak Ibu, maka bersalaman bukan mahram. Yang paling sulit ada 4. Yang pertama sepupu, yang kedua kakak ipar atau adik ipar, yang ketiga itu anak bawaan janda dan duda, yang keempatnya adalah anak adopsi. Itulah 4 orang ini yang sulit dijauhkan, sulit dihindari di hari raya. Pasti akan salaman yang 4 ini. Eta dosana di hari raya teh. Contoh Bapak Ibu teli, Asharul Bapak Ibu dengan saya adik kakak. Saya punya anak perempuan, Asharul anaknya laki-laki. Nah anak Asharul dengan anak saya itu sepupu, tidak boleh bersalaman dan boleh nikah. Iya pasti anak saya dengan anak Sahrul itu di hari raya pasti sesalaman, dan sesalaman lagi bukan mahram. Talem menganggap itu teh dosa biasa, karikeun we dosana. Yang kedua kakak ipar, Asharul punya kakak ipar pasti suntangan. Kenapa? Dan menganggap eta teh lanceuk abi.
Kemudian yang ketiganya yaitu anak janda dan anak bawaan duda. Contoh, Asharul duda Pak, bawa anak satu, Asharul teh. Nah kemudian Pak nikah dengan janda yang punya anak juga sama, anaknya Asharul laki-laki, anaknya janda perempuan, paham? Nah, anaknya Asharul dengan anaknya janda itu tidak boleh bersalaman karena bawa masing-masing batur eta teh. Tapi ieu teh panaon bakal sesalaman. Anaknya janda dengan ka Asharul aman, bapak terekna. Anaknya Asharul ke ibu yang baru itu mamah terekna aman. Tapi anaknya Asharul dengan anaknya janda itu orang lain, bawa masing-masing. Pasti di hari raya bakal sesalaman. Gak percaya sok Ustadz atau Ali Abi kumaha, maka Islam memberikan solusi buat Asharul seorang duda yang punya anak. Maka kalau ingin aman, nikah dengan wanita yang belum nikah alias perawan, gadis. Itu solusi dari Islam. Syaratnya hiji daeken, ini mungkin malah dipaksa. Nuka dua, Asharul nikah dengan janda yang tidak punya anak. Yang ketiga, Asharul nikah dengan janda yang anaknya sama jenis kelaminnya dengan anak Asharul, eta aman. Lamun teu kitu wayahna sing rapi bab tentang mahromna. Hartos. Nah yang keempat, anak adopsi. Kalau anak adopsi ngambil dari rumah sakit, dari bidan atau dari orang lain yang tidak kenal siapa-siapa, maka ketika anak ini laki-laki sudah mimpi basah, maka ibunya di rumah harus pakai kerudung dan tidak boleh bersalaman, tidak boleh dipeluk. Mun anaknya perempuan, maka bapakna teu meunang meluk kalau anak ini sudah usia baling. Nah ieu beratna teh. Nah Bapak Ibu, kemarin ada Pak Barong Pak, itu mau ngeadopsi. Lapor ke saya, Ustadz boleh nggak saya mengadopsi mahasiswi Unsil semester 7, kenging deh Bu. Ini Pak Barong Pak pada ngadopsi anak mahasiswi Unsil semester 7, kenging deh. Kabi ke Ustadz cina kenging teh, nuk itu main adopsi kawin we atuh. Nah itu Pak ya. Nah itu berat Pak. Dan ayeuna Bapak Ibu mohon maaf, aya peneliti yang merekayasa genetik. Bakat kuhoyong ieu anak nu diadopsi jadi anakna, maka ibunya ketika mengadopsi anak bayi disuntik hormon biar nanti si air susu keluar. Ketika air susu ini keluar, maka ditatekeun ke anak adopsi may jadi mahram. Teu Pak, haram tetap seumur umur dari anakna dan nepi kadinya Pak ieu teh. Dan ini Bapak Ibu akan terjadi nanti di hari raya. Maghribnya Bapak-bapak kebanyakan tidak sholat ke masjid, capek keneh. Maghrib ke Isya Bapak mual maca Quran, capek keneh. Isyanya mual ke masjid, capek keneh. Di mana Ustaz lobana? Di toko baso. Nah Ustaz apal sarua milu ngantri. Inilah Pak, hari raya kita bukan mah naik amal yang disebut dengan sukses Ramadan, tapi ngedrop amalnya habis Pak. Silahkan Bapak rasakan kitu henteu. Bapak di Ramadan tamat Al-Quran sampai 2 kali, kenapa malam tanggal 1 Syawal dituluykeun? Karena orang yang sukses bulan Ramadan akan meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan. Iya mah boro-boro tanggal 4, tanggal 5, tanggal 1 aja udah hancur. Itulah Pak yang terjadi ketika saya riset penelitian. Teruskan ke Bapak nyarila kitu teu. Iya teh Pak tiap tahun terus dan tidak ada Pak peningkatan. Jadi Pak, Ramadan teh bukan untuk menghapuskan dosa, tapi sebagai rutinitas tahunan. Da batur ge saraum milu saum we kitu Pak. Nih, Bapak Ibu terus tinggali di Madinah Pak tos. Nah Bapak Ibu, yuk kita orang sakedap merenung, orang ningali karena usia orang Pak. Quran surat 22 ayat 47. Posisi ayat itu ada di akhir ayat Pak.
sesungguhnya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Yuk kita persingkat, setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun dunia, seperempat akhirat sama dengan 250 tahun dunia, seperdelapan akhirat sama dengan 125 tahun dunia, 1/16 akhirat sama dengan 62,5 dibulatkan 63 tahun. Berapa Ustaz 1/16 itu? Satu itu artinya satu hari. Satu hari itu 24 jam. Berarti 1 kali 24 dibagi 16 sama dengan 1,5 jam di akhirat, itu sebanding dengan 63 tahun di dunia. Jadi kalau Bapak umurnya ditakdirkan oleh Allah sampai 63, nah kalau dikonversi ke akhirat itu hanya 1,5 jam Pak. Kalau Bapak Ibu sampai 90 itu baru 2 jam. Dan Bapak Ibu mohon maaf, ternyata umur yang 63 itu tidak semua dipakai ibadah oleh Bapak Ibu. Hampir setengah umur Bapak Ibu itu dipakai tidur. Ayo rumusna. Tuh, apabila seseorang ada yang berumur 63, ternyata Pak menurut penelitian hampir setengah umur dia itu dipakai tidur. Bapak tadi malam yang ikutan kajian Lailatul Qadar begadang tuh sampai jam 3 sahur, jam 4 kue subuh, jam 5 sare nepi ka duhur. Tili Pak, bobo wae Pak, hampir setengah umur kita dipakai tidur. Muncullah Pak pertanyaan, bagaimana kalau umur Bapak yang dipakai tidur tidak dapat pahala? Kenapa? Karena tidur yang mendapatkan pahala ada aturan. Harus wudhu, harus dikir-dikir, miring ke kanan, harus seperti itu. Bangun tidurnya pun ada aturan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, dan membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Kemudian gosok-gosok wajahnya, dan ke zaman, dan cocok tuh cuci tangan, kemudian hirup air ke hidung 3 kali. Terus gitu kumur-kumur mau sholat. Gitu teh Pak. Henteu. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidur dan bangun tidur, inilah benda yang dipegang oleh Bapak Ibu. Badai bobo karena handphone, gugah bobo karena handphone. Padahal Pak ada penelitian, benda pertama dan terakhir dilihat oleh manusia adalah handphone. Nu paling parah naon? Badai bobo cekot heula tuh. Ek tidur Pak nepi ka cekot heula tuh saking kumaha. Geus teu sempet merenung, tos teu sempet baca-baca dzikir, jauh teuing Pak. Dan hari ini Bapak Ibu ada pencuri waktu terganas, yaitu scroll handphone. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah masuk ke drakor, sudah masuk ke dracin, drama Korea dan drama Cina yang CEO, kemudian dia menyamar menjadi orang miskin, suatu saat dia berpacaran, kemudian dihina, ternyata anak ini merupakan anak pemilik perusahaan, tiba-tiba lagi gitu ceritanya tuh. Dan kalau nonton dracin drakor tidak ada satupun orang yang sebentar, minimal 2 jam 3 jam Pak. Tapi Bapak Ibu silakan baca Quran mah 5 menit ngantuk, 5 menit perih panon, cek aja Pak. 50% Pak kita gunakan untuk tidur, sisa 50% lagi untuk hidup. Nah yang 50% yang untuk hidup, anggap 33 tahun, berapa persen yang dipakai bener dan berapa persen anu dipakai teu bener. Terus gitu cek deui nu benerna, berapa persen anu ikhlas, berapa persen anu ria, sok habis. Bapak Ibu punten ya, Bapak Ibu sadar tuh Bapak Ibu ngolotan ini, Bapak Ibu sadar nggak Bapak Ibu menua? Sadarnya apa buktinya? Nyang hunyar gedeng deui ge. Sok tinggal kopi di antosan kayak Bapak dia pengajian tinggal nyang hunyar nyarane tuh tinggal di pengker nggak usah rahmat bekilutik wah hebat teh bakal itu Pak geus capek badan teh. Iya puntennya Pak tinggal apabila seseorang sudah berusia di kepala 4, badai 40, badai 41, badai 49 atas terus
Kata para ulama, kaki dia pada hakikatnya sebelah sudah ada di akhirat. Saya ulang lagi Pak, apabila seseorang sudah berusia 40 ke atas, maka pada hakikatnya kaki dia sebelah sudah ada di akhirat. Tinggal satunya lagi, dan hiji deui dibawa ke mana? Ek di ka surga, kena ke neraka kumaha Bapak Ibu? Tah ieu Pak penentuanana teh. Tinggal tarosnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu aina semangatna karena dunia jeung semangat akhirat, itulah penentuanana. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 59 ayatnya 18. Quran surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk kehidupan esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti atau maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh Pak, Allah naros terus nyiapkeun naon kanggo uih bisi cilaka. Yuk dibuka di Quranna. Quran suratna 35 Fatir ayatna 37. Quran surat 35 Fatir ayatna 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkan aku ya Allah dari neraka ini, kembalikan aku ya Allah ke dunia sebentar aja ya Allah. Maka Allah pun bertanya, terus kalau saya keluarkan dari neraka ini dan saya kembalikan kamu ke dunia, terus mau ngapain? Maka orang ini berkata, ya Allah, aku akan beramal yang soleh ya Allah, yang berbeda dengan yang dulu. Ayeuna mah rek bener, ayeuna mah moal hura-hura, moal poya-poya, moal nongkrong-nongkrong terjelas ya Allah, kasihan ya Allah kesempatan ka abdi. Maka jawaban aku mah, bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang cukup untuk kamu gunakan berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu sebuah peringatan, namun ternyata peringatan ini diabaikan, dilupakan, dicuekin wae. Maka apa kata Allah? Rasakan ajab dariku, dan Allah tidak memberikan kepada orang dolim seorang penolong pun. Nah Bapak Ibu, Ibnu Katsir Pak, ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan an-nadir di sana, peringatan di sana itu apa artinya? Ibnu Katsir menerjemahkannya dua. Yang pertama Rasul, yang keduanya uban. Rasul ayeuna tos teh aya Pak, gentos ku para ulama, gentos ku para pewarisna tah dikirim, ka Abu Bakar dikirim tah ustad-ustadna. Tapi ternyata ketika ustad ini ceramah, mubalik ini ceramah, diabaikan, terpenting. Engke mah yakini, ya Allah hayang ngaji, ya Allah beri aku kesempatan ya Allah. Apa kata Allah? Geus beda alam. Lihat Bapak Ibu, rumusnya lihat rumusnya. Ustad, abi mau hoyong bumi teh dua lantai, mangga silakan. Tapi yakini, suatu saat nanti rumah yang Bapak Ibu tempati, Ibu bakal berkata, ya Papa capek ngurus imah teh. Lantai 2, lantai 3 tos moal kaurus. Kenapa? Kakinya aya masalah. Ujungna naon? Ya urang jual we yuk, urang anu sederhana bumi teh capek ngurus nage. Lihat Ibu, Bapak Ibu datang ke dunia pertama kali sendirian. Setelah itu Allah izinkan Bapak Ibu menikah berdua. Setelah itu Allah izinkan Bapak Ibu punya anak. Nah ketika anak Bapak Ibu udah mulai gede, maka anak Bapak Ibu bakal menikah. Nah setelah menikah, anak Bapak Ibu akan meninggalkan Bapak Ibu, satu persatu meninggalkan. Akhirnya Bapak Ibu, kita akan kembali berdua seperti pertama kali. Setelah itu maka Bapak Ibu pun akan sendirian lagi seperti pertama datang ke dunia. Setelah itu tiada. Itulah kehidupan dunia teh Pak.
Kalau bapak ibu hari ini sudah berdua, maka yakini esok lusa bakal sendirian. Wallahu alam, apakah istrinya yang duluan, apakah bapak yang duluan, yang penting bakal sendiri lagi. Tinggal pak tahun enjing, apakah saya yang tidak ada di sini atau bapak ibu satu persatu akan meninggalkan masjid ini. Wallahu alam. Nah yang kedua apa yang dimaksud dengan peringatan di sana? Uban. Tinggali bapak mastakana kapungkur mah bapak tekieu pamastakat teh anu barodasan aya nama ya Allah barodas ieu teh naon ya Allah ieu naon, maka kata Quran dijawab bahwa uban itu merupakan kondisi kamu sudah mulai melemah yang besok lusa kamu akan pulang. Yuk buka Qurannya 30 ayat 54 Rum ayatnya 54. Allah dialah yang telah menciptakan engkau pertama kali kamu itu lemah, dan setelah lemah Allah menjadikan kamu seorang yang kuat, dan setelah kuat Allah menjadikan kamu lemah kembali dan beruban. Tuh meskipun bapak ibu hari ini ayah anu budak ngorah wisan ayah, tapi tak sebanding dengan orang tua yang beruban. Tapa bapak terus wisan ayeuna menunjukkan posisi kita teh geus teu ngora deui. Maka Rasul bersabda, setiap penyakit yang Allah timpakan ke dunia itu semuanya Allah sertakan dengan obatnya. Tapi hiji penyakit nu teu aya obatna yaitu tua. Dan semua pun akan tua pak. Hiji anu moal ngelotan mah hawa nafsu. Hawa nafsu mah nganggap ngora wae, padahal urang teh geus lipuh, umur urang geus lanjut usia, tapi ngagedur wae hayang duniawi wae. Nah bapak ibu para ulama mengatakan bahwa uban itu adalah tamu yang tidak mengetok pintu namun wajib diterima oleh tuan rumah. Bapak ibu kalau bapak ibu punya tamu matus ngetok pintu, Assalamualaikum. Bapak ibu hanya punya dua kesempatan. Kesempatan pertama membukanya, kesempatan kedua untuk menutup itu pintu, bebas bapak-bapak. Tapi tamu yang ini meskipun tidak mengetuk pintu bakal datang ke rumah dan wajib diterima oleh tuan rumah. Serta tamu ini akan berkata, waktu kamu di dunia sudah mulai mau habis, persiapkan amal kamu, takutnya kamu sengsara dan menyesal di akhirat. Apa itu? Uban. Tah umpama bapak tos huwisan bade bangor wae pak, bade dunia wae ieu teh. Apakah bapak tidak mau bapak bahagia nanti di akhirat? Apakah tidak mau bapak ibu sukses di akhirat? Iya pak. Tuh. Nah teruskan pak. Nah bapak ibu imah heureuy, kira-kira bapak ibu target ini tercapai nggak bulan ini? Pan iya pak, nu diabadikeun Quran mah target Ramadan yang harus bapak ibu capai itu, mohon maaf pak, ini sebenarnya bundling pak. Bundling itu artinya paket. Bapak ibu tidak bisa mengambil satu, harus lima-limanya dapat. Yang pertama target Ramadan yang Allah tetapkan la'alakum tatakun, yang kedua in kuntum ta'lamun, yang ketiga la'alakum taskurun, yang keempat la'alahum yarasudun, yang kelima la'alahum yatakun. Dan 5 paket ini bapak harus ambil semuanya dan harus dapat. Kalau ternyata bapak ibu tahun ini nggak dapat, berarti remedial tahun depan itu pun kalau Allah izinkan bapak ibu menjadi peserta Ramadan lagi. Kalau bapak ibu ternyata nggak sampai tahun depan, maka rugi nage sampai hari kiamat. Tuh sok taros bapak ibu, kira-kira ia dapat ente engkewe dina sawal katinggalina. Nah bapak ibu, Ramadan datang pak kepada kita itu bukan sembarangan untuk bapak diwajibkan saum aja. Ini pak tujuan Ramadan itu supaya bapak ibu menjadi orang yang bertakwa, dan bertakwanya pun ternyata bukan untuk musiman, tapi melainkan takwanya untuk selama-lamanya. Nah Ustaz kenapa selama-lamanya? Maka Allah tulis pak nih, target Ramadannya menggunakan fi'il mudhari. Ciri khas dari fi'il mudhari itu huruf ta dan huruf ya, ta dan ya. Ta. Itu artinya pekerjaan yang hari ini dilakukan
sedang berlangsung dan terus menerus. Itulah harapan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa dari mulai Syawal sampai seterusnya, sampai ketemu Ramadan lagi. Menjadi orang yang berilmu dari mulai Syawal sampai ke Ramadan berikutnya. Menjadi orang yang bersyukur dari mulai Syawal sampai Ramadan berikutnya. Gitu pas dayana. Karena Allah tulisnya dengan apa? Dengan fi'il mudhari, artinya bukan musiman. Ari urang kumaha? Urang mah takwa musiman. Artinya naon? Bageuna teh na Ramadan hungkul. Berilmu Ramadan hungkul. Kemudian bersyukur Ramadan hungkul. Bapak Ibu tahu arti dari sahur, filosofinya, pelajarannya? Sahur itu Pak mengajarkan kita bersyukur. Ternyata Bapak Ibu bisa kok bangun jam 3 tiap hari. Coba lagi Pak, sahur itu Pak mengajarkan kita bersyukur. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu bisa kok bangun jam 3 tiap hari. Kenapa Bapak di Syawal jadi itu bisa hudang? Dan Pak, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Bapak bisa kok 13 jam sabar, menahan amarah Bapak, menahan hawa nafsu Bapak, bisa. Kenapa Bapak nanti di Syawal di Umar deui amarah? Yang ketiga Pak, buka puasa itu mengajarkan apa? Mengajarkan menunggu itu indah loh Pak. Mual ngalanggar syariat Allah, mual saya tunggu nanti maghrib yang dihalalkannya. Ternyata ketika Allahu Akbar, nikmat loh Pak minumnya. Dan Pak, buka puasa juga mengajarkan kepada kita, yaitu tentang kenikmatan dunia. Itulah 10 menit. Kenikmatan dunia itu 10 menit Pak. Lep, makan, beres. Yang Bapak tunggu-tunggu 13 jam itu hanya habis lunas Pak dalam waktu 10 menit. Cuma segitu kenikmatan dunia teh. Tapi banyak orang yang mengorbankan akhirat demi dunia. Dibalik loh Pak, korbankan dunia Pak untuk mengejar akhirat. Tapi banyak orang yang lupa akhirat demi dunia. Padahal Ramadan ajang rehat dari kehidupan dunia, dikenorkan heula, bukan ditinggalkan, kenorkan dulu tensinya Pak. Tapi apa yang terjadi? Urang mah justru ngegas Pak dina Ramadan teh kalau bab duniawi. Makanya Pak, lihat muncul apa hadisna. Lamun Bapak Ibu dina Ramadan Al-Qur'an teu tamat, maka bisa dipastikan Syawal moal tamat. Kenapa? Yang di Ramadan yang kasih iming-iming pahala aja teminat atau kamu Syawal. Kalau Bapak Ibu di Ramadan gak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka Ibnu Rajab berkata dia bernasib buruk. Kenapa bernasib buruk? Karena Ramadan buka semua pintu ampunan. Orang ini tidak diampuni, rugi Pak. Tah tinggal tanya ke Bapak Ibu, apakah kita yakin keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Wallahu alam. Hanya Bapak kelihatan nanti di Syawal dan berikutnya, apakah stabil nggak imannya, stabil nggak amalnya. Jangan-jangan ngedrop Pak. Tapi terakhir Pak, tuh amalna mung 8 Ramadan mas tuh sakit amalna ge. Ya, yang 8 ini Pak akan menentukan Bapak sukses atau tidak. Yang 8 ini teh. Nah Bapak Ibu, sekedar pilih. Tah, iya Pak, menurut penelitian anak, ini jurnal terbit internasional Pak, yang terbit tahun 2009, jurnal psikolog. Kata peneliti Pak, aktivitas kita yang diulang-ulang, berulang sebanyak 18 kali pengulangan, maka aktivitas itu berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang diulang-ulang sebanyak 254 kali, maka berubah menjadi sebuah karakter. Ramadan Pak datang ke kita awalnya mau ngerubah kebiasaan. Yang tadinya kebiasaan buruk dirubah Pak. Sekarang Bapak biasanya sebelum maghrib suka nongkrong-nongkrong, main, mual ayeuna mah ngantosan maghrib. Nu biasana Bapak Isya 12 wae tidak berjamaah, ayeuna mah ditungguan Isyana. Yang biasanya Pak Bapak Quran teu tamat, nah Ramadan mah ditamatkeun. Itu Pak diatur kebiasaannya. Nah, kebiasaan ini Pak kalau diulang sebanyak 254 kali, maka berubah menjadi sebuah karakter. Ngan sedih Pak, kebiasaan yang baik di Ramadan Bapak tidak lanjutkan di Syawal. Akhirnya Bapak Ibu kembalilah Bapak ke settingan awal.
Kembali ke settingan awal yang seharusnya kebaikan yang ada di Ramadan dilanjutkan. Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai angka 254 kali, artinya apa? Mendekati angka 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun Pak, maka mohon maaf, berubah nama itu kebiasaan menjadi karakter. Lamun jalmi geus jadi karakter berat Pak, mau bisa kawiyageun gagah. Sok Bapak enak duha we rutinkeun setahun. Ketika Bapak ninggalkeun we sakali, perasaan hati teh beda. Kenapa? Karena duha geus jadi karakter. Bapak saum Senin Kemis rutinkeun setahun Pak. Ketika teu saum teh aya perasaan ge, ya Allah abi naon gawenya nepi ka teu saum. Bapak tahajud rutinkeun setahun. Maka ketika teu tahajud teh bakal nangis. Ya Allah, kunaon abi teu bisa gugahnya, aya perasaan menyesal Pak. Itu kalau sudah jadi karakter. Sip. Tuh seepak tosna. Wacan sampai jam sore teh. Oh sampai maghrib, sampai jam 7 tutupan pantona. Nah ibu kenapa Bapak Ibu teka bita Pak, kenapa Bapak Ibu teka bita ke Ramadan? Karena Pak, Bapak gak pernah dibahas jaminan anak jalmi mah Pak, sok kabita teh lalu muncul jaminan. Sok ibu nawas ke suami, ayah teh cinta teh ke mamah teh, nyata tuh cinta pisan atuh. Naon jaminan anak tuh tinggali, naon jaminan anak tuh BPKB kali itu Pak biasa lagi. Naon jaminan? Allah sudah tahu Pak, kalau Bapak Ibu diperintahkan satu amal, Allah pasti akan mengatakan nih jaminan kamu kalau sukses. Pasti Pak, nih jaminan bagi orang yang sukses bulan Ramadan. Kira aku Bapak teka bita, Allah kasih cash 9 di dunia dan 8 disimpan di akhirat. Itu jaminan bagi orang yang sukses di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. 9 kasih cash di dunia dan 8 Allah simpan dulu di akhirat. Ustaz abi mah hoyong sadayana pek gramaot ami bulan kabeh Bapak Ibu sekerap binaros. Upami Bapak Ibu menjadi orang yang sukses di dunia, ada nggak orang yang suka? Pendi, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sukses di dunia, iya mah, ada nggak orang yang suka? Banyak. Ada nggak orang yang tidak suka? Banyak. Apa kata Allah? Kalau ada orang yang tidak suka kepadamu, aku yang akan menjadi pelindung kamu, menjadi bodyguard kamu. Geus teu kudu ku jelema Pak bodyguard lagi, aku sendiri kata Allah yang akan turun tangan. Nih jaminannya. Quran surat 45 poin 8 mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah dari makar musuh-musuhnya. Quran surat 45 Al-Jasiyah ayatnya 19. Engkau sekali-kali tidak akan bisa menghindarkan diri kamu dari azab Allah. Orang-orang dolim akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang dolim, namun Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh dijaga lagi Pak geus teu ku jalmi deui atuh ku Allah. Tah sok abi mana Bapak Ibu hoyong nu mana sok sebutkeun ieu. Sok hoyong nu mana? Lamun disuruh milih hiji we hoyong nu mana? Pasti yang duit kan dia kira ya. Iya mah duit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh kata Allah teh sok pilih, iya mah di pasian sadayana Pak. Lamun dipilih hiji yang mana? Tuh, Bapak Romah yang beungar berarti nu ieu tah. Pak, kalau disuruh milih mending hiji menta dihampura dosa. Lamun Bapak disuruh milih minta dihampura dosa Pak. Apa kata Allah? Nih, aku akan hapus kesalahannya, hapus dosa-dosanya, dan setiap ia beramal kami akan lipat gandakan. Sok Bapak, ia cash di dunia. Apalagi kalau ini Allah akan mencintainya. Namina getos cinta hoyong naon atuh Bapak teh? Orang akan diberi pasti yang kenal. Apalagi ini mah dicintai, ya pasti kayak heula atuh merena ge. Dan ini Pak, Allah kasih cash di dunia 9. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka datangnya. Yang kedua, Allah akan mempermudah segala urusannya. Batul mah dipersulit, gimana mudah wanya urusan teh. Nih janji Allah bagi orang-orang bertakwa. Yang ketiga, Allah akan hapus kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya.
Yang keempat, Allah akan menghilangkan rasa takut dan ia pun tidak bersedih hati, alias dibuat tenang ku Allah Pak. Iya di nomor 4 ayatna Quran surat 7 ayat 35. Pamanit tako wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan melakukan perbaikan dalam dirinya, Allah akan hilangkan rasa takut atau khawatir dan ia pun tidak bersedih hati. Tah eta apa jaminan nanti. Terus Allah akan membukakan pintu berkah langit dan bumi. 7 ayatnya 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadathum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janji patah kami buka pintu berkah yang ada di langit dan pintu berkah yang ada di bumi. Namun apa yang terjadi? Mereka itu bukan beriman, bukan bertakwa, justru malah mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun siksa mereka itu karena perbuatan mereka sendiri. Tuh ayat Pak. Terus Allah akan memberikan Furqan, Quran surat 8 ayatnya ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu ing tataqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan diri memisahkan hak dan batil. Iya sami innallaha yuhibbul muttaqin. Aya Pak. Kes salapan Pak tadi dunia keneh, belum nanti di akhirat. Tuh tinggali. Allah akan berikan 8 jaminan akhirat. Yang paling keren yang mana Pak? Nih saya mau ini. Ini Pak nih nomor 3. Perjalanan di akhirat yang paling mengerikan adalah perjalanan menuju surga yang disebut menyeberang jembatan Sirat di padang mahsyar. Rasul bersabda jembatan itu terbuat dari licin seperti rambut dan tajam seperti pedang. Di pinggir-pinggirnya itu duri-duri yang luar biasa. Di bawahnya malaikat disiap dengan pengait-pengait yang akan mengait kita ke neraka. Maka kata Quran, kata Allah, kami akan selamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang dolim masuk ke dalam neraka dalam kondisi berlutut. Kayak kata Rasul Pak, aya anu secepat kilat, aya anu seperti kedipan mata, aya seperti angin berhembus, aya anu pakai kendaraan yang cepat, ada yang lain, dan ada yang terengah-engah tapi dia selamat, hancur tubuhnya tapi selamat. Tah eta kondisi kita di padang mahsyar, di Sirat padang mahsyar. Kata Allah, kami akan selamatkan dia ketika dia sukses bulan Ramadan, salah satunya menjadi orang yang bertakwa. Rugi loh Pak kalau hari ini nggak sukses. Sip. Halo. Kunaon Bu? Sok yang balik dari kana awalnya Ramadananya. Mohon maaf tahun hareup. Tahun depan kumaha deui? Bapana saudara kita teh lupa akhirat. Nyeri Pak terakhirnya. Nyeri. Tuh Bapak teh melong we ka ditu. We ka ditu nyeri ya. Tah kieu Pak. Terus kieu. Kieu terus. Pas didinya tah astagfirullahaladzim salah melong. Nah abi teh geuning bade uwihnya hayu melongkeun dunia tah gitu Pak. Hayu melong dunia ayo lempang ke akhirat baru sadar dina bibir kematian. Ya Allah punurkeun deui, ya Allah punurkeun deui. Enggak, sudah habis waktunya. Tah bisi kitu Bapak Ibu. Sip. Tuh tamat. Tinggal 20 menit lagi nya. Wiosnya izin kanggo uih ka Tasik ameh teu ngebut ya tahun dipepetkeun waktu teh sok ngebut di jalan pelawurnya biasanya izinnya pemi ibu betah kana namanya mangga di dia gentos ku adandi tah ya sirnya Rabbana la tuji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم
أعطى وأغنى